الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الح ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsir Al-Muyassar di surah At-Takatsur. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut takatsur. At-takatsur banyak berbangga dengan banyaknya harta dan yang lainnya telah melalaikan kalian. Oleh karena itu at-takatsur akhirnya dia dhammah karena dia fa'il. Fa'il. Inilah yang menyebabkan kalian lalai. Ya. Alhaakumut takatsur. Tidak takatsur itu berbangga dengan banyaknya harta dan yang lainnya itu telah melalaikan kalian. Kalian maf'ulun bihi. Kalian itu maf'ulun bihi. Baik. Kita baca tafsirnya. Syagalakum an ta'atillahi at-tafakhuru bi kasratil amwali wal auladi. Telah menyibukkan kalian, telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah. Apa? At-tafakhur. Itu saling berbangga dengan banyaknya harta dan anak. Baik. Ini at-takatsur. Jadi berbangga, ya, merasa hebat dengan banyaknya harta, banyaknya anak, dan yang lainnya itu telah melalaikan kalian, menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Itu ketika mereka tersibukkan dari apa yang mereka itu dicipta untuknya. Itu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan penciptaan kita itu mewujudkan ibadah yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai perkara dunia ini ya, berbanyak-banyak, ya, berbangga dengan banyaknya harta dan anak, itu melalaikan kita dari tujuan ini. Dan bukan berarti mencari harta, ya, memiliki banyak harta, memiliki banyak anak itu terlarang, tidak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, hal tersebut punya potensi yang sangat besar untuk melalaikan kalian. Bahkan sini dalam bentuk khobar, pengkhobaran bahwasanya sudah terjadi.
Dan itu kita lihat banyak, bahkan mungkin kita sendiri merasakannya. Ya, itu berbangga dengan banyaknya harta, banyaknya anak, sibuk dengan dunia, itu telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih mengerikan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, kelalaian ini hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian itu menziarahi kuburan. Ya, maksudnya sampai meninggal. Perhatikan tafsirnya. Wastamarra ishtighalukum bidzalika ila ansirtum ilal maqabiri wa dufintum fiha. Wastamarra, dan terus menerus, continue, berlanjut, ishtighalukum bidzalik, kesibukan kalian terhadap perkara tersebut, itu berbangga dengan banyaknya harta dan anak, itu terus menerus berlanjut sampai kapan? Ila ansirtum ilal maqabir, sampai kalian itu berada dalam kuburan. Maksudnya sampai meninggal, sampai mati. Wadufintum fiha, dan kalian dikubur di dalamnya, ditanam, dikubur di dalamnya. Tayyib. Ini mengerikannya kondisi ini. Tayyib. Yang mana ketika sudah meninggal, tersingkaplah apa yang selama ini tertutup dari hakikat, ya, kehidupan dunia ini, bahwasannya kehidupan dunia ini fana. Bahkan dengan meninggalnya kita, itu adalah awal perjalanan kita menuju negeri akhirat. Kita di negeri dunia daru amal, negeri tempat beramal, mempersiapkan bekal untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang. Adapun akhirat daru jaza wa hisab. Adapun negeri akhirat tidak ada lagi amalan, tapi yang ada hanyalah perhitungan dan balasan atas apa yang telah kita kerjakan di atas muka bumi. Bisa dipahami? Dan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan at-takatsuru dalam bentuk apa, pada perkara apa, berbanyak-banyak dalam perkara apa. Ini tidak terbatas pada harta dan anak saja, semua perkara. Semua perkara. Seorang berbanyak-banyak dalam harta, dalam anak, dalam ini, dalam itu, yang menyebabkan dia lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan ibadah, lalai dari melaksanakan perintah, lalai dari, ya, melaksanakan kewajibannya, maka ini tercela. Ini tercela. Kalau ini terus dibiarkan, ini akan berlanjut hatta zurtumul maqabir. Ini berlanjut sampai kita meninggal, ya. Sampai kita meninggal. Ya, paham ini? Tapi perhatikan, dengan ilmu agama, ya, kita bisa meraih pahala demi pahala dengan urusan-urusan dunia kita. Ya. Tanpa harus berbanyak-banyak. Ya. Berbangga dengan banyak ini, banyak itu. Karena kenapa? Kita ini di dunia butuh dengan perkara-perkara dunia. Dan dengan ilmu agama, kita bisa meraih pahala di balik itu semua. Contoh seperti yang sering kita sebutkan, antum makan, ya, yang tercela berlebih-lebihan, ya, berbanyak-banyak, ya, dalam makan. Tapi makan itu sendiri itu merupakan kewajiban kita. Kalau kita tidak makan sakit, ya toh?
Ya, apalagi kita niatkan ya dengan makan tersebut agar kita bisa terus berlanjut di atas ketaatan. Kalau lapar tidak bisa belajar, lapar tidak bisa meroja, lapar tidak bisa konsentrasi. Ya, paham ini. Kita niatkan dengan makan tersebut kita bisa tegak di atas ketaatan. Maka makannya dapat pahala. Minum juga seperti itu. Olahraga juga seperti itu. Perkara-perkara ini. Bahkan mencari nafkah. Ya, selama tidak masuk ke at-takasur ya. Ya, nafkahnya ya dia cari nafkah untuk mencukupi dirinya dari perkara yang haram. Mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Itu kewajiban bahkan. Jika niatnya betul-betul lillahi ta'ala untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seorang ayah, maka itu dapat pahala. Tidak tercela. Bahkan itu kewajiban. Kapan dia tidak kerja, ya ongkang-ongkang kaki di rumah malah dosa. Selama tidak sampai ke at-takatsur. Jenjang at-takatsur. Ya sudah berbangga-bangga ya dengan banyaknya hartanya, banyaknya uangnya. Ini tidak boleh. Ini yang melalaikan ya seorang hamba dari negeri akhirat, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika dia punya banyak harta, punya banyak anak, bersama dengan itu tetap dia tegak di atas ketaatan kepada Allah, bahkan digunakan harta tersebut untuk semakin ya meraih pahala yang sedemikian banyak, maka itu yang luar biasa. Ya. Jadi banyaknya harta dia bukan malah berbangga, bersombong. Ya, malah dia semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Coba cermati kata-kata zurtum. Zaro yazuru, mengunjungi, menziarahi. Orang yang mengunjungi suatu tempat, ya, apakah dia akan tinggal di situ? Tidak. Ya, bahkan kata ziarah ini, ya, mengunjungi, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kuburan itu bukan tempat yang terakhir. Ya, ya enggak. Jadi kalau kita bilang tempat peristirahatan yang terakhir, belum itu. Bahkan itu awal perjalanan menuju negeri akhirat. Itu dibilang cuman mengunjungi saja. Singgah, mengunjungi, menziarahi. Kenapa? Tempat terakhir hanya ada dua. Surga atau surga atau neraka. Dan tidak ada kata-kata istirahat untuk neraka. Orang yang dalam neraka. Ada orang istirahat dalam neraka? Ada. Ini tempat peristirahatan yang terakhir. Dalam neraka. Istirahat dalam neraka. Siksa. Paham ini? Jadi ini zurtumul maqabir ini mengingatkan kepada kita bahwasanya itu kita cuma menziarahinya. Kita akan berjalan, lanjutkan perjalanan itu ke negeri akhirat. Bisa dipahami? Jadi ungkapan-ungkapan tempat peristirahatan terakhir bukan, apalagi ya di orang kafir ya, orang munafik bukan istirahat ya. Ya, dan itu bukan terakhir ya. Jadi bukan istirahat, malah disiksa. Tidak bisa jawab 3 pertanyaan ya. Mungkar dan nakir palu-palu. Pakai palu-palu yang kalau dipukul ke gunung hancur gunungnya. Itu istirahat namanya? Tidak. Yang kedua bukan terakhir. Bukan tempat terakhir, tapi singgah, mengunjungi saja kuburan. Dia akan lanjut ke negeri akhirat. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Ya, kelak kalian akan mengetahui. Kita baca tafsirnya. Ma hakada yambagi ayyulhiyakumut takatsuru bil amwal. Tidak demikian sepantasnya berbanyak-banyak ya, berbangga dengan banyaknya harta itu melalaikan kalian. Kalla. Maksudnya tidak seperti itu. Tidak sepantasnya kita seperti itu. Saufa ta'lamun. Kelak
kalian akan mengetahui. Apa artinya? Saufa tatabayyanuna anna ad-darul akhirata khairul lakum. Kelak kalian akan tahu, akan nampak jelas atas kalian bahwasanya negeri akhirat itu lebih baik untuk kalian. Lebih baik dan itu yang terbaik untuk kalian. Ya. Kalau kelalaiannya ini, ya, terus sampai dia meninggal, dia akan tahu. Itu kita sudah isyaratkan tadi. Sampai dia masuk ke kuburan, disitulah tersingkap apa yang menutup selama ini. Ya, yang menyebabkan dia lalai dan lalai, tersibukkan dan tersibukkan dari ketaatan kepada Allah. Ternyata, ya, ada hakikat yang dia tidak perhatikan, dia lupakan, dia lalaikan, yaitu negeri akhirat. Dan sampai tahapan ini dia akan yakin, tahu bahwasanya negeri akhirat itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Surah Ad-Duha. Dan akhirat itu lebih baik untukmu daripada al-ula, itu ad-dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Surah Al-A'la. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Ini setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, kita sebagai seorang yang berakal, manusia berakal, ini hendaknya berpikir. Mana yang kita dahulukan, mana yang kita lebih utamakan, pentingkan. Negeri akhirat yang penuh ya kenikmatan kekal abadi atau dunia yang fana ini. Yang sudah kita sering ingatkan bahwasanya kenikmatan dunia tidak ada yang kekal. Ya, ya. Kita makan pas lapar enak. Piring kedua mulai lambat. Piring ketiga tenalak busuk. Ya, tahu tenalak busuk, tidak habis. Kekenyangan. Poso mi podeng. Ya, paham ini? Paham ya? Minuman apakah Fanta, Coca-Cola atau Pop Ice. Ya, panas-panas minum. Satu gelas, ya mantap. Gelas kedua, mulai sakit lehernya. Gelas ketiga, kambuh mandelnya. Ya, dan seterusnya itu kenikmatan dunia. Ya toh? Tapi di akhirat tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi kelak kalian akan tahu bahwasannya negeri akhirat itu khairul lakum. Lebih baik untuk kalian. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian kali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Tsumma hdzaruu saufa ta'lamuna su'a aqibati insyghalikum anha. Kemudian hati-hatilah, ihdaru. Berhati-hatilah kalian. Saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui jeleknya akibat dari tersibukkannya kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalaikan karena takasur, berbanyak-banyak, berbangga dengan banyaknya harta dan yang lainnya yang menyebabkan dia lalai. Kelak kalian akan tahu akibat buruknya, dampak buruk, jeleknya akibatnya. Akibat dari apa? Kelalaian kalian tersebut. Yang mengerikannya di situ dia sadar yang pada waktu itu tidak lari manfaatnya, sadar. Ya. Hatta zurtumul maqabir, situ dia sadar, oh, sudah lewat kesempatan, habis waktu. Ya. Kalau orang main game itu sudah game over, ya. Ya. Kalau 10 nyawanya ya bisa diulang 10 kali, nyawanya cuma 1. Ya. Berapa nyawanya? 1. Ya sudah, kalau dia tidak bisa manfaatkannya 1 ini, ya. Ini kalau cerita game over, lebih parah game overnya. Hancur betul. Ya. Khasirat dunia
wal akhirah. Merugi dunia, apalagi di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Jadi kelak kalian akan tahu. Berarti ini tahunya ini tidak disebutkan tahu apa. Ya, ini mencakup seluruhnya. Ya, yang akan tahu bahwasanya negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia, lebih baik, lebih kekal. Dia akan tahu jeleknya akibatnya dari kelalaiannya tersebut. Ya, tersibukkannya dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena at-takatsur. Baik. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Baik, sekali-kali tidak. Ya. Seandainya kalian mengetahui dengan ilmal yakin, dengan ilmu yang betul-betul teryakini dalam hati. Perhatikan di tafsirnya, ma hakadha yanbaghi ayyulhiyakumut takatsuru bil amwali law ta'lamuna haqqal ilmi lan zajartum wala badartum ila inqadhi anfusikum minal halak. Kalla, tidak demikian sepantasnya at-takatsur, berbanyak-banyak, berbangga dengan banyaknya harta itu melalaikan kalian. Lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya kalian betul-betul mengetahui dengan ilmu yang betul-betul teryakini, haqqal yakin, ya, apa yang disebutkan sebelumnya, kalian paham betul itu, kalian yakini betul tersebut, lan zajartum, maka pasti kalian akan berhenti, akan sadar, ya, dari kelalaian kalian. Nah, ini kembali kepada ilmu. Fitnah dunia, ya, dengan berbagai ragamnya, macamnya, ini tidak akan bisa kita hadapi tanpa ilmu. Dengan ilmu kita bisa tahu hakikat dunia ini apa. Rendah, hina, fana, dan seterusnya. Kita akan bisa tahu hakikat akhirat. Kekal abadi, penuh dengan kenikmatan tanpa batas, seterusnya. Di situ kita akan berhenti, tersadar. Wala badartum, dan kalian akan bersegera ila inqadi anfusikum minal halak. Kalian akan bersegera untuk menyelamatkan diri kalian dari kebinasaan. Ya, beda kalau dia cuma belajar tidak yakin, ya belum ilmal yakin, ya berat. Ya, biar antum kasih tahu ayat hadis begini susah. Sibuk saja dengan kelalaiannya. Bisa? Baik. Diulangi sampai 3 kali. Kalla saufa ta'lamuna, thumma kalla saufa ta'lamuna, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Baik. Ya sudah. Kemudian Allah lanjutkan, ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, jumlah mustaqillah. Jadi ada perpindahan dari 3 kalimat berturut-turut, thumma atau kalla saufa ta'lamuna, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya, kita berhenti, kemudian jumlah baru, jumlah mustaqillah. Apa itu? La tarawunnal jahim. Kelak nanti betul-betul pasti. Ya. Jadi ada lam. Lam ini lam yang terletak setelah adanya sumpah. Sama laqad, lam sama. Ada la tarawunna, ada nun taukid. Ya. Sungguh betul-betul pasti kalian akan melihat al-jahim. Itu neraka. Ya. Al-jahim salah satu dari nama neraka. Dari nama neraka. Kalian akan melihat, ya, neraka. Kata Syekh Al-Utsaimin, ismun min asma'in nar. Al-jahim salah satu dari nama-nama neraka. Kalau kemarin apa? Nama neraka? Al-Qari'ah, nama apa? Al-Qari'ah. Nama hari kiamat. Ini nama neraka. Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya. Itu. Ya, tak balik-balik. Mulai lapar ini kalau
Sedikit lagi, sedikit lagi. Baik. Paham ini? Ya. Jadi sungguh betul-betul kalian akan melihat al-jahim. Akan melihat neraka. Baik. Perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Ya. Kemudian sungguh betul-betul kalian akan melihat neraka tersebut 'ainal yaqin. Dengan mata kepala, depan mata. Ya. Dan memang nanti pada hari kiamat, ya, di padang mahsyar itu neraka akan didatangkan. Nah, siapa yang bisa sebutkan bagaimana caranya didatangkan? Diseret, ditarik, ya, dengan 70.000 tali kekang. Ya. Baik. Yu'ta biha tujarru bi 70.000 zimam atau alfa zimam. Ditarik dengan 70.000 tali kekang. Kullu zimamin yajurruhu 70.000 malakin. Setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang menariknya. Berarti 70.000 kuadrat. 70.000 kali 70.000 itu total jumlah malaikat yang tarik. Coba besarnya itu neraka. Nauzubillah. Nah, disitulah kita akan melihat al-jahim, yaitu neraka. Sampai kita melihatnya ainal yakin, betul-betul depan mata, dengan mata kepala kita sendiri. Perhatikan tafsirnya. Perhatikan, latubsirunnal jahim. Sungguh betul-betul kalian akan melihat neraka al-jahim, neraka. Tsumma latubsirunnaha duna raibin. Kemudian kalian akan melihatnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Maksudnya pada pemata nih. Ya. Ya. Apa lagi mau diragukan, sudah depan mata. Tidak ada lagi keraguan sedikit. Ini namanya apa? Ainal yakin. Matanya sudah melihat. Sudah lihat. Baik. Dan tentunya mengingat tentang neraka, siksaannya. Ya, ketika kita hubungkan dengan apa yang disebutkan sebelumnya, ini merupakan obat yang sangat mujarab. Apa kita tersibukkan, terlalaikan dengan banyaknya harta, anak dan yang lainnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujung-ujungnya apa? Neraka. Ya, ujung-ujungnya neraka. Ya, dia tersibukkan. Ya, tidak perhatian dengan kewajibannya, tidak perhatian dengan ibadahnya, sibuk dengan dunia. Apalagi perkara-perkara yang haram. Ya. Allah ingatkan sini, la tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Itu baru melihat, ya. Baru melihat bagaimana lagi kalau dia merupakan penghuninya. Ya. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh betul-betul pasti kelak kalian akan ditanya. Ya. Di hari itu 'anil na'im, tentang nikmat-nikmat seluruhnya. Ini an-na'im pakai alif lam, mencakup seluruh nikmat. Dan ini sejalan dengan, ya, apa yang disebutkan dalam hadis. Ya. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, di pada mahsyar, sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Paham ini? Tentang waktu mudanya, di mana dia usangkan, tentang umurnya, di mana dia habiskan, tentang hartanya. Harta itu 2 pertanyaannya. Ya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapat dan kemana dia pakai. Ini beratnya ini harta. Kemudian wa an ilmihi fima amila bih. Dan tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan dari ilmu tersebut. Ditanya. Nikmat semua. Harta nikmat, masa muda nikmat, umur nikmat, ilmu nikmat. Bisa? Baik.
Jadi tsumma latus'alunna yaumal qiyamati an kulli anwa'in ni'am atau anwa'in na'im. Kemudian kala kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang seluruh jenis nikmat. Ditanya. Dan apa rumusnya? Ya. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, maka hakikatnya dia musibah. Karena nikmat tersebut itu dianggap disyukuri kalau kita pakai untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sama sekali tidaklah ya, menginginkan dari nikmat tersebut ketika Allah kasih supaya kita semakin jauh, semakin lalai, apalagi sampai alhaakumut takasur. Ya, itu kan nikmat ya. Banyak harta, banyak anak, banyak ini, banyak ini, banyak ini. Ya, itu kan nikmat. Ya, Allah tidak ingin kita sampai terlalaikan dari tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Itu untuk ibadah, untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan ditanya. Ditanya. Ya. Dan di antara bentuknya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi ya. Ya, umur antum masih muda, kita masih muda ya. Ya. Masa muda akan tanya, an syababihi fima abalah. Ya. Masa mudanya dia pakai apa? Coba lihat ya. Ya. Saudara-saudara kita ya yang belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, masa mudanya habis perkara sia-sia, perkara dosa dan maksiat. Padahal itu akan ditanya. An umrihi, dari tentang umurnya, fima afna, umurnya ditanya nanti tentang apa, pada perkara apa dihabiskan umur tersebut. Itu ya semuanya. Semuanya. Tapi akan ditanya tentang seluruh nikmat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan ini ada kisah sebenarnya, kisah yang dialami oleh Nabi SAW dengan beberapa orang sahabatnya, di mana mereka itu saking laparnya itu sampai keluar rumah mencari, intinya singkat cerita sampai Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki, mereka sampai makan sampai kenyang. Kemudian di akhir ya Nabi SAW bersabda, hadza walladzi nafsi biyadihi minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Ini kata Nabi SAW, demi yang jiwaku berada di tangannya, merupakan nikmat yang kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat. Semua, antum makan, antum minum, antum mendapatkan nikmat ini, nikmat itu semua akan ditanya. Ya, kita pakai apa, kita gunakan apa? Ya, apakah semakin melalaikan kita dari ibadah, dari ketaatan, atau sebaliknya, mana itu nikmat tersebut kita syukuri dengan semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya dua golongan. Ya. Ada yang bersyukur dan ada kufur, ya kan? Ya, dia syukur dengan menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia kufur dengan menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini cukup dulu, sekian. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.